masyarakat serta masyarakat umat dengan membawa nama tokoh, nama pejabat ataupun nama public figure yang ada di Indonesia. Dalam hal ini menjadi pembelajaran dan menjadi contoh bagi kita semuanya bahwa informasi yang ada di luar belum tentu benar, maka tidak ada salahnya kalau kita selalu cek, recheck dan cross check. Apalagi kalau hal ini membawa nama baik orang serta membawa kemaslahatan bagi orang banyak, kita harus lebih tahu, lebih detail sehingga kita tidak salah jalan serta kita tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan tersebut untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sesaat dari orang tertentu. Pada kasus ini sebenarnya sudah berjalan sejak 2019 yang lalu, di mana sejak bulan Juli 2019 hingga bulan Februari 2020 itu ada 10 LP yang tentu saja kalau ditampung semuanya mungkin bisa lebih dari 10 LP. Korban saat ini yang sudah melapor ke kami ada 40 orang, di mana 40 orang tersebut dijanjikan sebuah perumahan dengan tajuk perumahan syariah yang semuanya sudah diiklankan, bahkan membawa, mohon maaf, dengan membawa mengendorse nama masuk di sana. Dan yang lebih perlu kita cermati bersama bahwa ketika tersangka kita tangkap dan kita ungkap, satu hal pertanyaan mendasar kita tanya kepada yang bersangkutan, yaitu apakah yang bersangkutan kenal dengan Ustaz Mansur? Jawabannya tidak. Namun yang bersangkutan pernah bertemu dengan Ustaz Mansur. Namun yang dilakukan oleh yang bersangkutan atau tersangka begitu hebatnya sehingga 10 LP tersebut tidak jauh dari laporan tentang penipuan, penggelapan serta nanti money laundering yang akan diterapkan dalam kasusnya. Kasus tersebut diiklankan seperti hal ini, ditunjukkan dalam brosur-brosurnya. Dia mengambil judul bahwa The Biggest Business Conference, yang kaitannya lebih besar gambarnya Ustaz Yusuf Mansur dibandingkan beritanya dia sendiri sejak tahun 2017. Yang perlu kita pahami dan kita ketahui bersama bahwa tempat yang sedianya menjadikan perumahan syariah yang ada di Kampung Sedati Sidoarjo, ternyata setelah di cross check dan didatangin oleh penyidik untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan, bahwa tanah tersebut masih punya orang atau punya warga, bukan punya si pelapor atau si tersangka. Hal ini membuktikan bahwa selain dia mencatut nama orang lain untuk dalam rangka memasarkan perumahan ini, namun dia juga mencatut hak orang lain yang ternyata bukan haknya untuk diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan dari sana. Yang diperjanjikan kurang lebih nanti akan mendapatkan sekitar 2.000 kapling. Kalau 2.000 kapling dikalikan 100 juta saja, berarti sudah hampir 200 miliar di sana kerugiannya. Padahal yang termurah yang dia tawarkan sekitar 450 juta satu kapling. Berarti sudah berapa kalinya? Hal ini sebagai masukan dan informasi bagi seluruh masyarakat bahwa hal ini bukan hanya merugikan umat dalam rangka sisi finansialnya saja atau sisi ekonomi saja, tapi ini juga merugikan umat karena kepercayaan yang sudah diberikan tersebut dinodai dengan membawa nama umat, membawa nama agama, membawa nama ustadz dan sebagainya yang seharusnya tidak perlu terjadi. Oleh karena itu kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa lebih arif dan bijaksana, serta jangan lupa kita cross check untuk bisa mendapatkan berita yang paling benar. Modus operandinya tadi kami sampaikan, dia melakukan penjualan perumahan yang bertajuk perumahan syariah, namun ternyata fiktif ataupun tanahnya serta menggunakan orang-orang yang tidak ada kaitannya ataupun tidak dikenal sebelumnya ataupun tidak berhubungan dengan bidang tersebut. Kalau ada yang bilang saya pembohong, penipu, karena memang sebaik-baik yang menjawab adalah penegak hukum. Dalam hal ini kepolisian dan khusus di sini Polrestabes Surabaya.
Dan dengan perkara-perkara yang dituduhkan lain pun dari 2014 saya nggak pernah jawab apa-apa. Kalau saya dapat SP3 pun ya udah saya simpan aja. Karena buat orang-orang yang nggak suka, saya mau klarifikasi apapun tetap aja ada dianggapnya gimana gitu. Jadi saya lebih banyak serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang ketika terjadinya merusak ekosistem ekonomi umat, merusak kemudian perjuangan tahfiz Quran, nah di situ mungkin saya bertindak gitu. Kalau yang kasus ini sama sekali juga nggak ada, kalau ke saya banget enggak lah gitu. Jadi saya terima kasih buat Polrestabes yang sudah mengungkap ini dan kemudian akhirnya menjadi jawaban buat masyarakat, dan terima kasih buat yang sudah percaya bahwa saya penipu. Nanti kan sudah memberikan pahala dan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua karena menyangka berdasarkan berita yang memang belum benar dan belum terbuktikan. Mudah-mudahan ke depan Allah Subhanahu wa taala mempersatukan, mempersaudarakan kita semua untuk banyak baik sangka dan bersabar sampai semuanya ditetapkan benar sesuai dengan dugaan. Dan saya pun minta maaf sebagai manusia biasa, kadang-kadang yang nggak tahu juga kan apa karena punya salah atau apa, tapi saya selalu bilang kalau saya punya salah, Bismillahirrahmanirrahim, saya akan perbaiki. Kalau saya punya kekurangan, saya akan sempurnakan. Tapi kalau buat menipu, rasanya selama ini banyak didoakan oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan Allah kasih saya jalan yang benar, jalan yang lurus seperti doa. Terima kasih semuanya.